Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui memikirkan tentang jumlah energi roh yang sangat besar yang dibutuhkan untuk mencapai tahap manifestasi teratai ke-9. Kemudian dia tersadar, dia sekarang berada di lapisan keempat, teknik penguatan kuno, dan pada saat yang sama pada seni teratai biru tingkat 4. Yang paling penting sekarang adalah 4 bunga teratai telah terwujud. Mungkin seni teratai biru yang terus berubah ini maju bersama dengan teknik penguatan kuno. Kemudian untuk mencapai tahap manifestasi teratai ke-9, berarti dia perlu berkultivasi ke lapisan 9 teknik penguatan kuno. Begitu dia memikirkan tentang ini, King Sui tidak bisa menahan senyum kecut. Bukan karena dia tidak pernah berpikir untuk berkultivasi ke teknik penguatan kuno tingkat 9, tetapi dia hanya berfantasi sedikit tentangnya. Bagaimanapun, mencapai beberapa lapisan terakhir akan sama sulitnya dengan mendaki ke surga. Untungnya, King Sui tidak bertujuan terlalu tinggi untuk saat ini. Target itu terlalu jauh, jadi untuk saat ini, dia hanya bertujuan untuk mencapai lapisan kelima untuk memenuhi keinginan ibunya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengontrol 2 bunga teratai emas, dan menjadi lebih menggunakannya. Selain itu, King Sui juga terus meningkatkan jumlah kekuatan yang dia tuangkan. Kekuatan dan kecepatan yang diaduk juga secara bertahap menjadi lebih cepat, bahkan lingkaran cahaya emas pada bunga teratai emas berkilauan dari kekuatan ilahi yang dituangkan ke dalamnya. Dengan 2 bunga teratai emas, King Sui menyadari bahwa jarak yang bisa dia kendalikan meningkat menjadi 4 meter, ini membuatnya cukup bahagia. Dia bertanya-tanya apakah jarak akan bertambah seiring dengan jumlah bunga teratai. Tapi dia tidak benar-benar bereksperimen dengannya. Untuk saat ini, dia hanya ingin mengontrol 2 bunga teratai emas dengan baik terlebih dahulu. Hal-hal semacam ini yang digabungkan dengan Qixiantian, memiliki kekuatan serangan dan pertahanan yang baik, bahkan pada level yang sama dengan beberapa senjata ilahi. Hanya saja konsumsinya besar, jadi tidak akan bertahan lama. Jika itu adalah pertarungan antara yang kuat dan yang lemah, maka seseorang bisa langsung menggabungkan sekumpulan senjata divine untuk mengalahkan yang lemah secara instan. Bagaimanapun, tidak banyak Qixiantian yang harus habis dalam waktu sesingkat itu. Namun, akan menjadi masalah jika waktu berlarut-larut. Dia membiarkan 2 bunga teratai emas terakhir lenyap ke udara. King Sui sudah siap untuk sepenuhnya menyerah pada seni teratai biru pada awalnya. Itu di luar harapannya hari ini bahwa seni teratai birunya akan berubah. Dia akan menganggap ini sebagai kejutan yang menyenangkan. Selanjutnya, King Sui berlatih alkimia dengan kuali baja emasnya. Dia sudah mengumpulkan sekitar sepertiga pengalaman belakangan ini tanpa menyadarinya. Sayang sekali dia tidak bisa mensintesisnya dalam waktu sesingkat itu. Pil medis kelas raja tingkat 10 mampu menggandakan budidaya pembudidaya. Lalu bagaimana dengan Royal Grade? Bisakah itu meningkatkannya beberapa kali lipat? Dan bagaimana dengan Martial Emperor dan Martial Saint? Mungkinkah pil tingkat Saint mampu membuat manusia langsung terlahir kembali sebagai dewa? King Sui dengan cepat menggelengkan kepalanya setelah itu. Dia memiliki firasat bahwa bahkan bahan yang dibutuhkan untuk pil medis tingkat kaisar pun langka, apalagi pil tingkat suci. Mereka bahkan bisa menjadi ramuan legendaris, yang pernah terdengar tetapi belum pernah terlihat sebelumnya. Ada bidang pengobatan di alam Valet Jade Immortal khusus untuk digunakan King Sui untuk alkimia. Bidang itu tepat untuk siklus penggunaan King Sui. Pada saat dia menggunakan tambalan terakhir, tambalan yang dia kumpulkan dari awal akan dipulihkan. Jadi dia bisa menggunakannya dalam sirkulasi. Untuk alkimia, King Sui hanya berlatih mensintesis salep emas, bersama dengan pil revitalisasi kecil dan pil daya tahan 1 kali di antaranya. Mungkin karena pengalaman dan kemahiran yang tinggi, dia mampu mensintesis 2 pil tambahan.
Pil ekstra ini memiliki khasiat obat yang sama seperti aslinya. Ini khusus untuk Chang Wuya dan Fei Wuji. Di benua itu, ada teori resistensi obat yang menyatakan bahwa penggunaan obat apapun secara sering dapat menyebabkan resistensi obat. Semakin baik kualitasnya, semakin besar resistensinya. Sama seperti bagaimana 2 small revitalizing pellet dapat tertelan sementara hanya 1 great revitalizing pellet yang dapat tertelan. King Sui menebak bahwa untuk pelet seperti Great Revitalizing Pellet atau pil obat tingkat tinggi, seseorang hanya dapat menelan 1 pelet dalam seumur hidup. Poin utamanya adalah mereka sulit untuk disintesis. Jumlah yang disintesis dalam 1 kuali diperkirakan sangat sedikit, dan di atas itu, tingkat kegagalannya sangat tinggi. Jadi, setiap pelet atau pil sangat berharga. Keesokan harinya, King Sui pergi ke lapangan umum untuk latihan pagi. Kali ini ada lebih banyak orang, dan mereka semua menyambut King Sui dengan hangat, bahkan para pria. King Sui menjawab dengan senyuman, tetapi dia sudah tahu alasannya. Jangan bilang kalau ketua murid ini harus dipaksa ke posisinya. King Sui tidak ingin memposisikan dirinya di mulut badai. Banyak yang telah berjuang keras untuk posisi kepala murid ini, tetapi mereka semua memiliki latar belakang, dan dia bahkan tidak dapat meningkatkannya sekarang. Meskipun dia berada di bawah asuhan Chang Wuya dan Fei Wuji, dia tidak ingin terlalu banyak berhutang pada mereka, terutama untuk kebaikan pribadi. King Sui memberikan resep Tiger Bone Liquor dan Small Revitalizing Pellet sebagai hadiah. Ini semua adalah pembayarannya, dan dia masih melunasinya. Membalas Chang Wuya karena telah mengajarinya langkah klutmis, tebasan petir surgawi dan juga perlindungan keilahian. Apakah dia bisa membayar semuanya atau tidak, dia masih akan berusaha sebaik mungkin. King Sui terus melatih tinju tai chi-nya. Dia sedang mengerjakan konsepsi jadi dia tidak memberikan banyak tenaga, karena itu lebih pada postur tubuh. Terlepas dari itu masih pemandangan yang bagus. King Sui menutup matanya dan bergerak sesuai dengan perasaannya sendiri. Lihatlah seberapa baik pukulannya, jauh lebih baik dari tinju besiku. Gerakan lembut seperti itu. Seorang pria dengan kumis bergumam kagum. Benar, jangan remehkan kelembutannya. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh pembudidaya Xiantian kelas 10. Saya sudah bisa merasakan tekanannya dari atas, ucap seseorang segera menyela. King Sui tidak bisa berkata-kata. Dia samar-samar bisa mendengar semua kata ini. Begitulah sifat manusia. Setelah mereka menyaksikan bagaimana dia mengalahkan Gongsun Jianyun dengan 1 pukulan, bahkan dengan mudah menarik beberapa pukulan akan mendapatkan pujian dari yang lain. Cahaya dari matahari pagi bersinar di lapangan dan di tubuh King Sui. Dia menikmati vitalitas matahari pagi. Itulah aroma hidup, aroma yang kuat dan sehat. King Sui menarik napas panjang dan dangkal sebelum dia menghembuskan napas perlahan, seolah ingin mengeluarkan semua limbah dan beberapa hal negatif lainnya dari dadanya. Dia bahkan merasakan pori-pori di tubuhnya sedikit terbuka. Perasaan menyerap energi dari matahari pagi sangat indah. Meskipun tidak ada efek yang jelas, itu pasti meningkatkan moodnya. Pagi hari semakin larut secara bertahap. Banyak yang sudah berjalan menuju area sekitar arena di tengah karena akan ada kelanjutan dalam pembicaraan tentang 10 gerakan berikutnya dari Seni Pedang Istana Surgawi. Setelah King Sui melihat penatua memasuki arena latihan, dia perlahan berjalan menuju kursi yang lebih dekat ke arena. Mari kita pelajari 10 gerakan berikutnya dalam Seni Pedang Istana Surgawi hari ini. Aku akan mendemonstrasikan 20 gerakan pertama 1 putaran lagi untuk membantu semua orang menyegarkan ingatan mereka. Demonstrasi oleh orang tua itu tidak terlalu cepat, tetapi kombinasi antara kekuatan dan kekuatan tepat. Meskipun dia memberi isyarat, King Sui masih bisa merasakan kekuatan di dalamnya. 10 gerakan berikutnya jelas memiliki sikap yang lebih kuat daripada 10 gerakan pertama, dan bahkan sedikit lebih ganas. Orang tua itu mulai menjelaskan 10 gerakan berikutnya setelah dia mendemonstrasikan putaran dari 20 gerakan pertama.
Dia memperlambat kecepatan penjelasannya, dan bahkan terkadang mengulangi beberapa detail 2 atau 3 kali. King Sui dengan sungguh-sungguh mencerna, mendengarkan dan mengawasi. Kali ini dibutuhkan 4 jam penuh untuk menjelaskan 10 gerakan. Dia mengatakan bahwa dia hanya akan mengulangi sekali, tetapi sekarang dia terus mengulang. Sungguh tetua yang baik, dia sangat bertanggung jawab, gumam King Sui dalam hati. Pada akhirnya, Pak Tua itu terus-menerus melakukan demonstrasi sebanyak 3 kali, dan bahkan menjelaskan semuanya dengan sabar. Baiklah, semuanya bisa mencoba untuk membiasakan apa yang baru kalian pelajari dan berdiskusilah dengan yang lain. Aku akan melanjutkan sisanya lagi 10 hari lagi, ucap orang tua itu perlahan turun dari arena setelah menyelesaikan kalimatnya. Setelah dia pergi, orang-orang di bawah arena mulai berkerumun dalam kelompok 3-5 orang. Mereka mulai berlatih saat segala sesuatu masih segar dalam pikiran mereka. King Sui tidak terkecuali. Seperti orang tua itu, King Sui menahan pendirian Qi-nya, karena untuk saat ini dia masih mengandalkan penggunaan konsep. Orang biasa di sekitarnya akan merasa seperti dia hanya mempraktikkan bentuknya. Meski terlihat seperti aslinya, itu kurang dari pendiriannya. Akan tetapi, orang dengan potensi yang lebih baik akan dapat merasakan perbedaannya. Orang tua yang baru saja meninggalkan arena belum pergi jauh memandang King Sui dengan heran, keterkejutan di matanya tidak disembunyikan. Pada akhirnya, dia pergi dengan senyuman. King Sui terkejut mendengar suara yang akrab ini. Dia berbalik dan melihat Gongsun Jianwu berdiri di kejauhan menatapnya, tersenyum. Lesung pipitnya seperti bunga di pipinya. Seperti biasa, dia mengenakan gaun hitam yang melambai, sosoknya yang melengkung sangat panas terutama ukuran payudaranya yang halus dan lekuk pantatnya yang gagah. Keindahan itu membuat mulut King Sui menjadi kering. Apa itu? King Sui melihat wajah cantik yang bisa merayu seperti roh rubah. Senyuman itu bisa membuat pria menjadi gerah. Meskipun King Sui mengucilkannya, dia tidak dapat menyangkal fakta bahwa dia tertarik secara seksual padanya. Mendengar tanggapan singkat King Sui membuat Gongsun Jianwu merasa sedikit tidak nyaman meskipun ekspresinya tetap sama. Terima kasih tidak memukul adikku terlalu keras, ucapnya dengan gembira. Kamu sudah berterima kasih padaku sebelumnya, jawab King Sui acuh tak acuh. Meskipun dia sangat ingin berhubungan seks dengan wanita seperti ini, dia menolak untuk terlibat dengan wanita nakal seperti itu. Tidak bisakah kita berteman? Ucap Gongsun Jianwu bertanya dengan sedih. Suaranya tidak nyaring, tapi masih terdengar oleh orang-orang di sekitar mereka. Kekuatan gosip menakutkan. Beberapa orang memandang King Sui dan Gongsun Jianwu dengan kaget dan pergi dengan tergesa-gesa. Teman, ucap King Sui terkejut. Dari saat dia telah memukuli putra ketiga dari klan Gongsun dan mematahkan bahu Gongsun Jianyun di arena, King Sui tidak pernah berpikir untuk terlibat dengan anggota klan Gongsun. Nada terkejut King Sui terdengar lebih seperti ejekan di telinga Gongsun Jianwu. Pada saat itu, banyak orang di sekitar sedang melihat ke arah mereka. Maaf mengganggumu, ucap wanita itu tersenyum dan berbalik untuk pergi. Siluetnya tampak sedikit kesepian. Mulut King Sui bergerak tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia menghela nafas dan terus berlatih seni pedang istana surgawi yang telah dia pelajari hari ini. Namun perasaannya sedikit kacau. Yang bisa dia pikirkan hanyalah siluet Gongsun Jianwu yang kesepian ketika dia pergi. Siluetnya sedikit seperti Ming Yue Glow, dan juga sedikit seperti Si King Zuang. Bahkan Ye Jiange yang luar biasa mengalami saat-saat seperti ini. Namun, siluet kuat dari kota Yan itu bahkan lebih sunyi, terisolasi dan lebih kesepian daripada miliknya. Wow, berpikir bahwa seseorang sebenarnya bisa mengabaikan Gongsun Jianwu. Ini adalah sesuatu yang baru. Aku sangat curiga jika dia benar-benar impoten, ucap seseorang murid pria kurus, yang bermuka mesum. Kita beralih di tempat penatua yang mengajarkan teknik pedang barusan. Di halaman sebuah aula, Elder Mo, apakah Anda yakin dengan King Sui yang Anda sebutkan itu?
dapat menang dari Jianwu, ucap seorang pria paruh baya tampan berambut putih bertanya, memancarkan aura besar yang sepertinya lebih seperti ombak yang bergelombang. Tuan Istana, saya yakin saya masih bisa menilai ini dengan jelas. Dia tidak hanya lebih kuat dari Jianwu, dia mungkin tidak akan kalah dari kepala murid dari aula lain, ucap Elder Mo tersenyum. Jika King Sui ada di sini, dia akan melihat bahwa Elder Mo adalah orang tua yang telah memberikan mereka seni pedang istana surgawi. Tentu saja saya percaya bahwa Penatua Mo memiliki penilaian yang baik. Saya menyadari kehebatan mata emas. Sepertinya kau sangat mengagumi anak muda itu, ucap pria paruh baya tampan yang merupakan penguasa istana Star Moon Hall berkata dengan lembut. Kekaguman, tentu saja saya sangat mengaguminya. Tapi dia bersama Tuan Tua Chang dan Tetua Fei, ucap Penatua Mo tampak seperti sayang. Oh, jadi begitu. Sepertinya Star Moon Hall kita akan bangkit kembali di masa depan, ucap penguasa istana terkekeh, suaranya rendah tapi kuat, sehingga seseorang bisa berdiri mendengarkannya untuk waktu yang sangat lama. Lalu di kompetisi tahun depan, haruskah kita memiliki Jianwu atau King Sui sebagai murid utama? Tentang ini, aku akan bicara dengan gadis itu. Aku akan memeriksa apakah dia akan mengambil inisiatif untuk mundur, jika tidak, kita akan membiarkan mereka bertanding, ucap Tuan Istana memikirkannya sebelum dia berkata kepada Penatua Mo. Murid laki-laki Star Moon Hall tidak ada harapan, menyebabkan kita orang tua kehilangan muka juga, ucap Elder Mo terkekeh. Kita beralih ke King Sui para tetua alurmu. King Sui berlatih di alun-alun sebentar sebelum dia pergi. Saat itu sudah lewat tengah hari dan banyak orang pergi makan siang. King Sui langsung memasuki alam valet jade immortal dari tempat tanpa ada orang di sekitarnya. Sangat nyaman untuk menyelesaikan makanannya di alam valet jade immortal, karena semuanya tersedia. Yang terpenting, barang-barang yang tertinggal di dalam tidak akan rusak meskipun dibiarkan dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan jika King Sui merebus ikan sepanci ukuran besar, dan membiarkannya di sana selama 60 hingga 70 hari, itu akan tetap segar dan enak, dan tidak membusuk sama sekali. King Sui tahu bahwa ini adalah keunikan dari alam valet jade immortal. Sejak awal, King Sui bisa menghabiskan satu panci ukuran besar ikan setiap setengah bulan. Sup ikan tidak akan busuk dalam waktu setengah bulan, dan setelah dipanaskan, tidak ada bedanya dengan sup ikan yang baru direbus. Ada suatu ketika King Sui tidak berhasil menyelesaikan makanan sebelum dia diusir dari alam valet jade immortal. Ketika dia memasuki alam valet jade immortal sekali lagi, sementara itu baru setengah hari di dunia nyata. Setelah makan, King Sui berjalan di alam valet jade immortal. Tapi tiba-tiba dan tak terduga, dia menyadari bahwa Gloomy Wood yang telah berusia 1000 tahun telah tumbuh. Sama seperti bagaimana dengan cabang tanpa nama itu, King Sui memiliki harapan tinggi pada apa yang akan tumbuh darinya. Tetapi bagaimanapun juga, dalam ingatannya, karena Gloomy Wood yang berumur 1000 tahun ini hanyalah bahan untuk harta ajaib, dan dia tidak banyak menggunakannya untuk saat ini, dia memutuskan untuk menaburnya, dengan sedikit harapan bahwa itu akan benar-benar bertunas. Cabang lunak hijau yang panjangnya 1 inci tumbuh dari ujung kayu Gloomy yang berusia 1000 tahun. Ya, itu adalah warna hijau yang paling cerah, sangat hijau yang menakjubkan, dan mengeluarkan aura berbahaya. Semakin dekat King Sui dengannya, semakin dia bisa merasakan aura dingin yang diberikannya, atau lebih tepatnya, aura dingin yang membuat tulang punggung merinding. Begitulah cara mereka mengatakan bahwa semakin indah suatu barang, semakin berbahaya racunnya. Aura dingin yang begitu kuat sebanding, jika tidak lebih kuat dari baja dingin 1000 tahun. Jika aura dingin dari 1 inci tunas ini bahkan lebih mengancam daripada baja dingin 1000 tahun, apa yang akan terjadi di masa depan? Mungkinkah Gloomy Wood yang berumur 1000 tahun ini juga ditebang dari pohon? King Sui memperhatikan ini adalah masalah yang merepotkan. Objek macam apa pohon Gloomy yang berumur 1000 tahun ini? Apakah itu menumbuhkan buah?
Dia tidak bisa tidak memikirkan palu surgawi pemberian Tuan Tua Wuya, yang terbuat dari baja dingin 10.000 tahun. King Sui ingat bahwa ketika dia pertama kali menerimanya, dia tidak merasakan aura dingin yang dipancarkannya. Tapi mengingat itu adalah senjata yang terbuat dari baja dingin 10.000 tahun, itu seharusnya tidak membuat dia tidak bisa merasakan aura dingin sama sekali. King Sui menundukkan kepalanya dan melihat tunas muda dari kayu gloomy yang berusia 1000 tahun, begitu hijau sehingga memancarkan cahaya yang lemah, dan itu sangat indah. Karena tidak ada cara untuk menempa harta mistik saat ini, biarkan itu tumbuh. Paling tidak, di masa depan, tidak akan ada kekurangan gloomy wood ribuan tahun. Akan lebih baik jika ada beberapa hadiah yang tidak terduga di masa depan. King Sui merasa sangat bahagia. Dia mengambil palu surgawi dan sekali lagi melihatnya dengan teknik penglihatan surgawi, untuk melihat bahwa itu masih peningkatan 20% dari kekuatannya, 300 poin peningkatan kekuatannya. Mungkinkah karena kurangnya pengerjaan pandai besi yang telah membuat palu surgawi ini, sehingga dia tidak dapat mencampurkan dengan racun dingin. Saat dia meraihnya di tangannya, dia juga tidak merasakan aura dingin. Itu hanya sedikit lebih dingin dari logam biasa. Ketika dia mengayunkannya beberapa hari yang lalu, dia hanya bisa merasakan kekuatan dan auranya. Itu tidak memiliki racun dingin dan juga tidak begitu dingin. Hanya untuk membuktikan bahwa dia benar, King Sui pergi ke tempat kosong di mana dia biasanya menjalani pelatihannya ketika dia berada di alam Valet Jade Immortal, meningkatkan auranya dan menyalurkan kekuatannya ke palu surgawi. Palu hitam itu sendiri seperti sekumpulan awan gelap, dan ketika dia menyalurkan kekuatan ke dalamnya, permukaannya mengeluarkan kabut hitam tipis. Dia mengayunkan dan memalu. King Sui terus meningkatkan jumlah kekuatan yang disalurkan, pukulan, tebasan horizontal, dan getaran palu. Baja dingin 1000 tahun tampak seperti balok es, tetapi palu surgawi di tangan King Sui yang terbuat dari baja dingin 10.000 tahun berwarna hitam dan cerah. Dia tidak dapat mengerti mengapa demikian. Setelah menghabiskan beberapa waktu untuk memikirkannya tetapi masih tidak bisa mengerti, King Sui memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Dia meninggalkan alam Valet Jade Immortal dan menuju ke monumen batu yang berada di belakang gunung. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali dia datang. Besok, dia masih harus mempelajari tebasan petir surgawi dari Chang Wuya dan memikirkannya membuatnya sangat bersemangat. Setiap orang memuja kekerasan dan teknik bela diri di istana surgawi, yang paling diinginkan King Sui adalah tebasan guntur surgawi yang akan meningkatkan serangan seseorang sebesar 30%. Tidak banyak yang bisa dia lakukan di sore hari. Itulah sebabnya dia berencana untuk melihat-lihat monumen batu. Area tempat tugu batu masih dipenuhi orang yang berjalan-jalan. King Sui terus melihat teknik harimau yang belum selesai dia lalui. Dia mencari monumen batu yang tidak ada satu orang pun di depannya. Ketika King Sui melihat gambar di atasnya, dia mengerti mengapa demikian. Di atasnya tertulis prasasti harimau, dengan harimau berbaring, mata menyipit, merasa malas, memberikan perasaan damai. Ketika King Sui melihat ukiran itu, rambutnya berdiri. Itu karena ukiran ini tidak tampak sangat lembut di mata King Sui. Ekspresi harimau ini mirip dengan gunung yang tidak bergerak, dan pasti tidak akan kalah dengan ukiran harimau yang dia lihat saat itu. Tentu saja, orang-orang yang tidak memahami hal itu tidak akan pernah bisa memahami inti masalahnya. King Sui menatap harimau ganas di monumen batu, dan sementara garis halus tubuh harimau itu berbaring di tanah, King Sui tahu bahwa itu bisa segera meluncurkan serangan paling menakutkan dalam sekejap. King Sui memandangi monumen batu dan tanpa sadar, sirkulasi ki teknik penguatan kuno melambat, tetapi kekuatannya meningkat. King Sui menatap seluruh harimau dengan mantap, tidak ingin melewatkan satu detail pun. Banyak orang datang dan pergi, tidak mengerti mengapa King Sui melihat harimau yang paling lembut, dan dengan sangat terpukau pada saat itu. Beberapa akan berhenti sejenak, lalu pergi, menggelengkan kepala dan mendesah. Tidak bergerak seperti gunung.
King Sui akhirnya mengerti apa artinya tidak bergerak seperti gunung. Itu seperti orang-orang tua di istana surgawi, masing-masing dari mereka seperti eksistensi yang tak bergerak seperti gunung. Dengan benar, hanya mereka yang telah mengumpulkan ratusan tahun pemahaman dan pengalaman yang bisa sampai di alam gunung yang tak bergerak seperti gunung. Tidak bergerak seperti gunung. Bagi seseorang yang berdiri di sana seperti balok gunung, memancarkan aura dan tekanan yang akan menghentikan seseorang untuk mendekat. Konsep monumen ini sederhana agar seseorang tidak bergerak seperti gunung. Di antara semua binatang buas, hanya harimau ganas yang bisa mencapai ini, dan hanya harimau ganas yang bisa memiliki martabat raja binatang. Saat King Sui memahami ini, ki teknik penguatan kuno yang telah beredar di tubuhnya tanpa henti mengalami perubahan yang menarik, menyebabkan perubahan besar terjadi pada King Sui. Wawasan. Ini adalah peningkatan dalam hal konsepsi seseorang, dan merupakan sesuatu yang sulit didapat, seperti disposisi seseorang. Disposisi adalah sesuatu yang dibangun oleh waktu dan lingkungan, begitu pula konsepnya. King Sui hanya merasakan bahwa ki teknik penguatan kuno mengalir melalui tubuhnya, dan cairan di dantiannya tiba-tiba mengembun banyak, seperti bagaimana mereka telah meningkat banyak jumlahnya, dan menjadi lebih padat di saluran meridiannya dan dantiannya, memungkinkan dia merasakan kekuatannya semakin kuat di seluruh tubuhnya. Pada saat itu, teknik penguatan kuno tiba-tiba menerobos dari siklus ke-95 ke siklus ke-96, dan sepertinya menunjukkan tanda-tanda mampu menerobos ke siklus ke-97. Sementara dia merasa bahwa dia telah mendapatkan banyak kekuatan lebih awal, sekali lagi, dia menerima kenaikan tambahan, membawa begitu banyak keheranan bagi King Sui, sehingga dia bingung. Haha, itu akan segera mencapai siklus ke-97, dan itu akan menjadi siklus terakhir untuk lapisan keempat teknik penguatan kuno setelah siklus ke-98. Selama aku bisa menerobos siklus ke-99, dan memasuki siklus ke-100, itu akan menjadi lapisan kelima teknik penguatan kuno, dan aku akan bisa menuju ke klan Yan. King Sui tersenyum bahagia, dan bahkan tertawa terbahak-bahak. Banyak orang di sekitar semua melirik aneh ke arah pria tampan yang telah berdiri di tempat yang sama sepanjang sore, dan sekarang, dia tampak tersenyum bodoh. Gila, apakah dia sedang patah hati? Siapa yang tega meninggalkan pria tampan seperti itu? Sangat disayangkan bahwa aku sudah terikat dengan pria, jika tidak, aku akan menawarkan diriku kepadanya untuk menikah, ucap seorang wanita dengan riasan tebal menatap King Sui, merasakan sakit hati untuknya. Kamu seperti bibi-bibi, dia bisa mendapatkan kandidat yang lebih baik darimu jika dia mau, ucap seorang pria dan terkekeh. Dasar sialan, kau orang yang tidak berperasaan. Apakah kau pikir aku tidak mengenalimu? Ucap wanita itu marah. Pria itu lari dengan diam-diam untuk menyelamatkan diri. King Sui menggosok hidungnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak kusangka aku terlalu cepat. King Sui tidak akan pernah menyangka bisa memahami keadaan tak bergerak seperti gunung dari prasasti ini. Tidak hanya meningkatkan auranya setidaknya 50%, kondensasi ki dari teknik penguatan kuno setidaknya akan meningkatkan kekuatan King Sui lebih dari 10%. Yang memiliki efek lebih besar daripada pelet revitalisasi kecil. Dan yang terpenting, ada perubahan menarik pada auranya. King Sui sangat menyadari pentingnya menggunakan tekanan. Mengapa dia tidak terlalu senang untuk meningkatkannya hingga 50%? Tak tergoyahkan seperti gunung, haha. Tak tergoyahkan seperti gunung. Mengingat apa yang dikatakan wanita itu barusan, King Sui menggelengkan kepalanya. Dia tertawa dan bersiap untuk pergi. Kebiasaan yang gagah berani lazim di dunia 9 benua, dan meskipun jarang, wanita seperti itu dapat dilihat sesekali. Setelah menghabiskan lebih dari 1 sore menatap monumen batu, King Sui melirik yang lain di belakangnya. Banyak waktu akan dibutuhkan untuk menyelesaikan melihat yang satu ini, tetapi King Sui tahu bahwa banyak monumen batu mungkin hanya membutuhkan waktu yang singkat. Namun, untuk melihat monumen harimau berjongkok di pegunungan dan harimau istirahat,
Level monumen batu seperti itu membutuhkan waktu setengah hari, meskipun King Sui sudah berada di tahap kesempurnaan budidaya bentuk harimau. Aku bahkan tidak tahu kapan aku bisa menyelesaikan mempelajari semua monumen batu ini. King Sui merasa bahwa monumen di belakang tidak akan bisa dipahami olehnya, dan bahkan jika dia berhasil menyelesaikan semuanya, dia akan membutuhkan banyak waktu. Ketika King Sui tiba di penginapannya, dia melihat seorang lelaki tua berdiri di sana sebelum dia bisa naik ke atas. King Sui mengenalinya. Dia adalah orang tua yang memberi ceramah tentang seni pedang istana surgawi di alun-alun. Dia telah mendengar dari orang lain bahwa pria itu bernama Penatua Mo. King Sui memiliki kesan yang baik tentang orang tua itu, dan secara alami menyapanya. Elder Mo, bagaimana Anda bisa berada di sini? Ucap King Sui tersenyum hormat. Kamu pasti King Sui. Aku menunggu kamu, ucap Elder Mo tersenyum pada King Sui. Dia tidak tahu mengapa Elder Mo berdiri di sini, dan dia bahkan lebih tidak tahu apa-apa karena pria itu telah menunggunya. Dengan demikian, King Sui cukup heran ketika dia mendengar kata-kata itu. Menungguku. Mengapa Elder Mo mencari saya? Meski kaget, King Sui berhasil melontarkan pertanyaannya. Penatua Mo memandang King Sui dan berkata perlahan, Tuan Istana ingin aku bertanya padamu, apakah kamu tertarik menjadi murid utama di Starmoon Hall? Murid utama? Bukankah aku sudah menjadi bagian dari Starmoon Hall? Ucap King Sui menjawab dengan ragu. Dia memikirkan Gongsun Jianwu, kepala murid dari Starmoon Hall, dan melihat dia berjalan dengan sedih di depannya hari ini. Dia akan merasa lebih buruk jika dia menerima posisi murid utama. Jianwu telah menyetujui kamu untuk menjadi murid utama, ucap Penatua Mo lugas. Tampaknya dia sepenuhnya menyadari situasi ini dan telah menanganinya. Lagi pula, akan agak memalukan bagi ketua murid untuk diusir oleh orang lain. King Sui ragu-ragu sejenak sebelum menolak posisi yang tidak terpikirkan ini. Aku tidak akan menjadi murid utama. Aku merasa aku tidak cocok, ucap King Sui. Untuk menjadi murid utama, seseorang harus unggul dalam hal energi roh dan bakatnya. Jadi, bahkan jika dia akan digantikan oleh seseorang yang lebih luar biasa, kultivasinya akan memungkinkan dia menjadi seorang penatua. Kata-kata King Sui mengejutkan Penatua Mo. Dia berpikir bahwa menyampaikan istilah ini akan membuat King Sui gembira. Lagi pula, hanya ada 9 murid utama di antara jutaan orang di Istana Surgawi. Penghargaan yang diberikan kepada ketua murid luar biasa, dan seleksi mereka juga sangat ketat. King Sui dipandang baik dengan sangat cepat karena Chang Wuya dan Fei Wuji. Tanpa mereka, dia harus menjalani penilaian ketat terlepas dari kemampuannya. Elder Mo terdiam membisu selama beberapa saat. Jawaban King Sui melampaui apa yang dia harapkan. Keberuntungan seperti itu tidak biasa karena setelah menjadi murid utama, seseorang akan mencapai status terhormat. Oleh karena itu, Penatua Mo tidak berpikir King Sui akan menolaknya. Untuk sesaat, Penatua Mo linglung dan tidak bisa berkata-kata. King Sui melihat ekspresi Elder Mo dan tertawa. Elder, saat ini aku tidak memiliki rencana untuk menjadi murid utama. Apakah ada yang bisa aku bantu? Ucap King Sui dengan tersenyum. Aku meremehkanmu. Posisi seorang murid utama dari Starmoon Hall akan menjadi rebutan jika ditawarkan kepada orang lain, tetapi kamu tidak tertarik, ucap Elder Mo berkomentar sambil mendesah. Elder Mo salah. Bukannya aku tidak tertarik, tetapi aku tidak punya rencana untuk itu sekarang. Aku memiliki banyak urusan yang belum selesai, jawab King Sui dengan serius. Elder Mo memandang King Sui dan tertawa dengan sikap penuh pengertian. Kalau begitu jangan bicarakan ini untuk saat ini. Apakah kamu dapat berpartisipasi dalam duel antar aula tahun depan sebagai murid utama? King Sui memikirkannya. Masih ada waktu 1 tahun sebelum kompetisi tahun depan. Baginya, jumlah waktu itu sama dengan 15 tahun di dalam alam spesialnya. Dia bertanya-tanya seberapa besar kemajuan yang akan dia dapatkan dalam 15 tahun, tetapi masih mungkin baginya untuk berpartisipasi dalam duel di antara para murid utama.
Mungkin dia harus bergantung pada istana surgawi saat menghadapi punggung Bukit Singa di masa depan. Dalam hal ini, dia setidaknya harus memiliki status penatua saat dia menempati posisi murid utama, atau bahkan tuan istana. Elder, ini yang akan aku janjikan kepada Anda. Aku hanya berharap Anda dapat berbicara dengan murid utama tentang hal itu. King Sui sekali lagi memikirkan Gongsun Jianwu. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Maka itu kesepakatan. Ini untukmu, kamu bisa dengan bebas masuk ke perpustakaan Istana Surgawi, tapi buku di dalamnya tidak boleh dibawa keluar, ucap Elder Mo menyeringai dan menyerahkan tanda yang mirip dengan yang diberikan token Istana Surgawi ungu yang diberikan Chang Hai padanya. Perpustakaan Istana Surgawi. King Sui tidak mengharapkan itu. Bahkan, dia hampir melupakannya. Tempat paling berharga di antara klan dan bangsawan adalah perpustakaan, dan memikirkannya membuat King Sui sedikit bersemangat. King Sui menerimanya dan berkata, "Terima kasih, Tetua." Elder Mo pergi dan King Sui memeriksa token ungu yang sangat indah. Kata Istana Surgawi tertulis di atasnya. King Sui mengira token itu bukan emas atau perak. King Sui kembali ke kamarnya dan berlatih keras sepanjang malam. Teknik penguatan kuno masih berada di puncak siklus ke-96. Dia tahu dia akan membuat terobosan dalam 3 hari dan hanya mengumpulkan siklusnya sekarang tanpa penghalang. Selama kekuatan yang cukup dikumpulkan, dia akan bisa menerobosnya. Pada pelatihan pagi, yang lain sudah terbiasa dengan kehadiran King Sui. Meskipun masih ada keributan tentang itu, udara di sekitar King Sui tampaknya telah membuat orang-orang mundur dan menahan diri untuk tidak mendekatinya. Ketidakmampuan seperti gunung berarti aura ketidakmampuan. Ini adalah peningkatan karakter yang dicapai kemarin ketika King Sui memasuki keadaan batin yang tak tergoyahkan seperti gunung monumen batu harimau beristirahat. Di alun-alun, King Sui mengeksekusi bentuk dan konsep Tai Chi. Cara eksekusi yang mulus sangat indah. Di akhir pelatihan pagi, King Sui pergi ke penginapan Chang Wuya. Dia merasa sedikit bersemangat hari ini karena dia akan mempelajari tebasan petir surgawi dari Chang Wuya. King Sui sangat tertarik pada tebasan petir surgawi dari Istana Surgawi. Teknik itu bisa meningkatkan serangan hingga 30%, yang pastinya bukan jumlah yang kecil, terutama bagi mereka yang memiliki serangan superior. Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli sudah ada di sana. Kedua wanita cantik itu tertawa dan berbicara satu sama lain dengan gembira, tetapi terdiam ketika mereka melihat King Sui. Meskipun mereka tidak berbicara, keduanya memiliki senyum licik saat mereka melihat King Sui, membuatnya bingung. Mungkinkah mereka membicarakan dia? Berbicara dengan sangat bahagia. Teknik-teknik tersebut diajarkan langsung oleh Chang Wuya dan kali ini tidak berbeda. Chang Wuya memandang King Sui dan kedua wanita itu tersenyum sebelum perlahan berkata, tebasan petir surgawi adalah teknik terkuat, paling ganas, dan paling tajam dari Istana Surgawi. Ini termasuk kekuatan guntur dalam serangannya, tetapi untuk dapat menggunakan kekuatan guntur, kalian setidaknya harus mencapai alam kabur. Saat itu, kalian akan memiliki kesempatan untuk membuat lawan kalian mati rasa secara instan. Kata-kata Chang Wuya membuat mata King Sui berbinar. Teknik tersebut sebenarnya memiliki efek mati rasa. Bahkan jika itu hanya sesaat, itu bisa mengakibatkan kematian atau setidaknya cedera serius karena tidak ada ruang untuk kesalahan ketika dua ahli bertukar pukulan. Efek mati rasa akan terjadi ketika kita mencapai alam kabur. Meski singkat, kerusakan serius bisa ditangani. Cahaya di mata King Sui bersinar lebih terang. Setelah aku menguasai tebasan petir surgawi, aku harus mencapai alam kabur dalam waktu sesingkat mungkin, gumam King Sui dalam hati. Chang Wuya melihat King Sui tenggelam dalam pikirannya dan tertawa. Meskipun mati rasa dapat menyebabkan kerusakan serius, kemungkinannya rendah, dan jika energi roh lawanmu cukup kuat, hampir tidak ada efek pada teknik mentalnya. Sebenarnya ada efek seperti itu jika energi roh kita menjadi cukup kuat. King Sui memikirkan gambar yin dan yang di lautan kesadarannya. Benda itu dapat terus memperkuat otot, tulang,
titik vital, organ dalam, dan energi rohnya. Meski efeknya kecil, itu tak henti-hentinya. Bahkan daging kecil seekor nyamuk tetaplah daging. Terlebih lagi, akumulasi yang tak henti-hentinya. King Sui mengingat buah potensial yang dia makan sebelumnya yang memperkuat energi rohnya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa diharapkan untuk ditemukan, dan tidak diketahui berapa banyak potongan yang dapat dikonsumsi. King Sui berharap untuk menemukannya lagi di masa depan. Bagaimanapun, dia telah memperoleh cukup banyak darinya di lain waktu, perasaan spiritualnya telah meningkat karena itu. King Sui menyeringai dan mengangguk ke arah Chang Wuya, dan terus mendengarkan penjelasannya. Teknik tebasan petir surgawi bukanlah teknik bela diri. Ini adalah bentuk kultivasi Qi. Sederhananya, ini digunakan untuk mengumpulkan Qi, memusatkan Qi, membentuk ledakan udara, dan dari sana, memperoleh kekuatan ledakan yang kuat dan kuat, ucap Chang Wuya menjelaskan perlahan, menjelaskan cara kultivasi Qi dengan menggunakan tebasan petir surgawi. Seseorang akan mengetahui dominasi cara kultivasi Qi ini dengan mendengarkan penjelasan Chang Wuya. Baru hari ini King Sui mengetahui bahwa teknik sirkulasi Qi bisa begitu kejam, mirip dengan badai yang hebat. Jika hanya dia sendiri, akan sulit untuk memahami ini. Bahkan jika seseorang meletakkan tangan mereka pada manual petir surgawi, tanpa seseorang yang memberikan bimbingan, akan sangat mudah bagi praktisi untuk melukai saluran meridiannya. Ini adalah teknik sirkulasi Qi, dan dapat digunakan dengan pertarungan langsung atau dengan senjata, tetapi prasyarat untuk praktisi tebasan petir surgawi sangat tinggi. Pemahaman. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jika tingkat pemahaman seseorang sangat lemah, dia akan ditakdirkan untuk tidak bertemu dengan teknik bela diri tingkat tinggi. Jika pemahaman seseorang terlalu lemah, bahkan jika mereka harus melalui pelatihan yang keras selama 10 tahun, itu tidak akan dapat dibandingkan dengan pelatihan 1 hari seseorang dengan pemahaman tingkat tinggi. Inilah pentingnya pemahaman. Hanya dengan kriteria pemahaman saja, itu akan memotong 80 hingga 90% orang. Mereka yang memiliki kultivasi tingkat tinggi atau dikenal sebagai jenius adalah mereka yang memiliki pemahaman tingkat tinggi. Kelestarian. Ini adalah kondisi yang memiliki signifikansi serupa dengan pemahaman. Dengan pelestarian, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Pepatah ini menunjukkan pentingnya ketekunan. Bahkan seorang jenius mutlak tidak akan bisa mencapai apapun tanpa ketekunan. Ketekunan adalah untuk menetapkan target, dan tetap gigih saat mengerjakannya, menghadapi rintangan dan kesulitan dengan keberanian. Ketekunan adalah yang tersulit. Pemahaman dan ketekunan, serta dilahirkan dengan keunggulan, dan menambahkannya ke kerja keras dalam hidup adalah penting bagi seorang praktisi. King Sui tidak kekurangan bakat atau ketekunan. Jika dia melakukannya, tidak akan ada cara baginya untuk mencapai alam tidak jelas dengan teknik pedang dasarnya. Mantra teknik tebasan petir surgawi tidak terlalu lama. Sebaliknya, itu sangat singkat, namun sulit untuk dipahami. Waktu berlalu secara bertahap selama percobaan, pertanyaan, penjelasan, demonstrasi, dan sirkulasi. Setelah beberapa lama beredar, dia akan mencari petunjuk dari Chang Wuya. Matahari secara bertahap bergerak ke arah barat, dan saat itulah King Sui dapat mengedarkannya sedikit, tetapi dia belum mencapai tingkat ledakan Qi. Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli juga memahami sedikit, terutama Huoyun Liuli, yang sangat bahagia saat dia mulai memahami intinya. Mungkin karena King Sui dan Chang Hai Mingyue telah mempelajarinya, dan sekarang dia telah mempelajarinya juga. Pada saat mereka menyelesaikan satu putaran lagi latihan tebasan petir surgawi, Chang Wuya sudah selesai memasak, dan mereka bertiga pergi setelah makan malam bersamanya. Dalam perjalanan pulang, King Sui merasa sangat gelisah. Rasanya seolah dia telah menemukan bahwa ada seorang gadis yang diam-diam mencintainya. Perasaan yang manis dan indah. Aku akhirnya mempelajari teknik tebasan petir surgawi. King Sui berpikir dengan senang hati. King Sui ingat betapa herannya dia pada hari pertama dia melihat Chang Hai menggunakan teknik tebasan surgawi,
dan sejak itu, dia merindukan hari ketika dia bisa mempelajarinya juga. Memiliki peningkatan 30% pada serangannya masih cukup menakutkan. Ketika dia mencapai kamarnya, King Sui langsung memasuki alam valet jade immortal. Teknik tebasan petir surgawi. Saat itu, King Sui tampak seolah-olah dia hanya mengambil sedikit keterampilan, tetapi di alam valet jade immortal, dia tidak mencoba menyembunyikan apapun. Sebaliknya, dia meningkatkan auranya. Serangkaian suara derai petir terdengar dari tulang-tulang di tubuhnya. Dia mulai secara bertahap mengedarkan teknik tebasan petir surgawi, dan kemudian secara bertahap memasukkannya ke dalam tai chi-nya. Itu karena kecepatan lambat di awal sangat cocok dengan tai chi. Serangan tunggal digabungkan dengan tebasan petir surgawi, serangan tunggal tai chi menjadi aneh, tetapi King Sui tidak berhenti. Dia terus melakukan serangan tunggal tai chi di bawah sirkulasi tebasan petir surgawi. Beberapa hari telah berlalu di dalam ranah spasial. Di sela-sela itu, King Sui juga mempraktikkan teknik penguatan kuno beberapa kali, tetapi masih berada di ambang menembus siklus ke-97 dan berada pada tahap mengumpulkan pengalaman. Tahap pemula sebenarnya yang paling krusial, seperti halnya fondasi sebuah bangunan. Alasan mengapa King Sui selalu mempraktikkan teknik pedang dasar seperti yang dia lakukan karena untuk memperkokoh teknik seni pedangnya. Untuk setiap teknik bela diri, King Sui akan memberikan penekanan tambahan pada tahap pemula, melakukan yang terbaik untuk mempelajarinya sepenuhnya. Seperti bagaimana sekarang untuk tebasan petir surgawi, dari tahap pemula hingga yang sudah dikenal, King Sui telah mengerahkan banyak upaya dan kesabaran. Kali ini di alam valet jade immortal, selain menghabiskan beberapa waktu untuk alkimia dan menempa lonceng jiwa, dia menghabiskan sedikit waktu untuk teknik pedangnya dan teknik menggunakan palu surgawi. Untuk sisa waktu, King Sui telah menghabiskan waktu untuk mengolah teknik tebasan petir surgawi. Kali ini, King Sui sekali lagi menunjukkan ketekunannya yang tidak manusiawi, menghabiskan waktu setengah bulan sepenuhnya untuk itu. Efeknya masih cukup mencengangkan. Namun, King Sui menemukan kesulitan dari teknik tebasan petir surgawi. Itu karena setelah waktu setengah bulan penuh, King Sui hampir tidak berhasil mencapai tahap yang biasa. Setelah dia mencapai tahap yang biasa, King Sui sekali lagi memasukkan teknik tebasan petir surgawi ke dalam tai chi-nya. Meskipun dia tidak dapat membuat ledakan ki, dia juga tidak memiliki kekuatan yang mirip dengan dua naga yang pernah ditampilkan Chang Hai. Hari ini setelah sarapan, dia masih menuju tempat Chang Wuya. King Sui telah berlatih tebasan petir surgawi di alam valet jade immortal, semakin dia berlatih dengannya semakin dia terbiasa. Namun, dia juga menemui lebih banyak masalah dan ingin mencari petunjuk dari Chang Wuya. Waktu berlalu dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, 2 hari lagi telah berlalu. King Sui berlatih di tempat Chang Wuya pada siang hari, dan akan kembali ke alam valet jade immortal untuk menjalani pelatihan yang sulit di malam hari. Waktu 2 hari di dunia nyata adalah sekitar 1 bulan di alam valet jade immortal. Selama waktu tersebut, King Sui akhirnya mengolah tebasan petir surgawi ke tahap yang sudah dikenal. Sekarang ketika dia memasukkan tebasan petir surgawi ke dalam tai chi-nya, itu tidak lagi tampak canggung. Sebaliknya, dia mengeluarkan gelombang kekuatan yang besar dari irama yang awalnya lembut. Kekuatan gelombang tersembunyi. King Sui, kamu terlalu menakutkan. Untuk berpikir bahwa dalam waktu kurang dari 3 hari, kamu telah mencapai tingkat keakraban seperti itu, ucap Woyun Liuli dengan genit dan cemberut bibirnya. King Sui tersenyum. Dia memiliki alam valet jade immortal yang menantang surga. Tampaknya, kemajuannya tidak akan terlalu buruk sehingga dia tidak dapat menjelaskannya. Chang Hai Mingyue juga memandang King Sui dengan tenang. Bagaimanapun, cara King Sui tampak terlalu keterlaluan, tetapi dia masih sangat bahagia. Terhadap perasaannya sendiri, dia juga merasa sedikit cemas. Sejak dia menyetujui kondisi ambigu Grandmaster, dia merasa lebih dekat dengan King Sui. Meskipun mereka dekat sebelumnya,
ada lebih banyak di antara mereka sekarang. Selama 2 hari terakhir, Chang Wuya telah melihat kemajuan mengerikan King Sui dan bahkan tertegun sejenak. Ini adalah eksistensi iblis dan orang paling berbakat yang pernah dia lihat dalam 300 tahun terakhir. Sayang sekali dia tidak tahu bahwa King Sui memiliki alam valet jade immortal. Jika dia tahu, tidak ada yang tahu apakah dia akan memikirkan hal yang sama. Sangat disayangkan bahwa Chang Wuya hanya memikirkan hal ini di dalam hatinya, dan King Sui hanya bisa tanpa sadar menerima pujian itu. Di malam hari, di alam valet jade immortal, ki teknik penguatan kuno sepenuhnya difokuskan pada sirkulasi teknik penguatan kuno, satu siklus demi siklus. King Sui bisa merasakan kehebatan ki teknik penguatan kuno di saluran meridiannya. Perasaan kokoh itu seperti saat menggiling, atau bahkan lebih baik lagi, mendorong gunung. Itu sangat solid dan tidak terhalang. Setelah 96 siklus, dia berhasil memasuki siklus ke-97. CK. Suara renyah yang keras itu seperti melodi surgawi bagi King Sui. King Sui sangat puas dengan momen kemajuan itu. Bagi seorang pejuang, tidak ada yang lebih bahagia daripada saat mencapai kemajuan dalam kemampuannya. Sekarang, King Sui merasa bahwa kekuatannya sekitar 400.000 jin. Kekuatan dari pencapaian tahap kesempurnaan yang luar biasa untuk bentuk harimau dan tahap keberhasilan yang besar untuk bentuk beruangnya tampaknya cukup banyak, tetapi juga tidak sebanyak itu. Kenaikan dari Small Revitalizing Pellet juga cukup bagus. King Sui berpikir bahwa jika dia bisa menerobos untuk mencapai puncak siklus ke-99, kekuatannya mungkin setidaknya 500.000 jin. Jika dia menambahkan set armor pertempuran yang telah dia tempa, dengan peningkatan serangan tebasan petir surgawi 30%, dan kemudian dilengkapi palu surgawinya untuk mendapatkan peningkatan kekuatan 20% itu akan menjadi kekuatan mendekati 800.000 jin. King Sui terkejut dengan kesimpulannya sendiri. Biasanya, Martial King kelas 1 akan memiliki kekuatan mulai dari 300.000 jin. Bagaimana rasanya memiliki kekuatan 800.000 jin? Ketika seorang praktisi meningkat satu tingkat, kekuatannya akan menjadi 1 kali lipat lebih kuat. Ambil contoh Martial King. Mulai dari kelas 1, seorang praktisi Martial King kelas 1 akan memiliki kekuatan 350.000 jin, seorang Martial King kelas 2 akan memiliki kekuatan 700.000 jin, seorang Martial King kelas 3 akan memiliki 1.050.000 jin, kekuatan Martial King kelas 4 akan memiliki kekuatan 1.400.000 jin, dan Martial King kelas 10 akan memiliki kekuatan 3.500.000 jin. Mengingat kembali ketika dia melihat sendiri kekuatan leluhur buta dari Sekte Pedang Abadi, yang merupakan Martial King kelas 7, hanya sebuah kuas yang hampir membuatnya kehilangan nyawanya. Kekuatan itu terlalu menakutkan. King Sui ingat bahwa tidak ada Martial Saint di benua Green Cloud, tetapi ada banyak dari mereka yang berada di puncak level Martial King. King Sui menduga bahwa masing-masing dari mereka akan memiliki peningkatan kekuatan mereka 1 kali lipat atau lebih. Kekuatan mereka setidaknya 7 juta jin. Seperti apa 7 juta jin itu? King Sui linglung. Mungkin gunung akan diratakan hanya dengan 1 pukulan. Kekuatan itu terlalu mengerikan. Itu adalah kehebatan seseorang di puncak level Martial King. Pada saat itu, King Sui lebih memikirkan kehebatan efek pil obat, baju besi dan senjata. Untuk meletakkan tangan mereka di atas senjata dewa, orang akan bertarung sampai mereka memecahkan kepala lawan sampai mati. Di dunia 9 benua, kekuatan adalah segalanya. Alkimia, seni tempa kuno, King Sui menyadari bahwa dia terlalu bahagia. Jika dia berhasil membuat pelet revitalisasi besar dan pelet kecantikan, kedua jenis pil obat ini akan mampu meningkatkan kekuatan King Sui hingga 50%. Sayang sekali itu adalah sesuatu yang begitu dekat namun begitu jauh. Perasaan suram itu membuat seseorang merasa sangat tidak berdaya. Tiba-tiba, dia melihat bahwa salep emas yang telah dia buat selama berhari-hari telah menumpuk. Dia mengemasnya ke dalam botol porselen,
dan menyadari bahwa sebenarnya ada sekitar 1000 jin salep emas. Keesokan harinya, salep emas tersebut dibagikan sebagai hadiah kepada Chang Wuya, Fei Wuji, Chang Hai Mingyue dan Woyun Liu Li masing-masing dengan sekitar 50 jin darinya. Obat ini sangat efektif untuk luka luar, dan sangat misterius. Itu ditargetkan untuk luka luar. King Sui memberikan sebagian kepada kedua wanita itu, dan meminta mereka untuk menyimpannya. Faktanya, bahkan klan dan keluarga terkemuka akan membutuhkan obat seperti itu karena akan ada anggota yang terluka tak berujung setiap hari. Keesokan harinya, Fei Wuji mendekati King Sui dan bertanya, "King Sui, apakah kamu masih memiliki banyak ini? Berapa banyak yang kamu punya? Star Moon Hall bisa membeli semuanya darimu." "Paman bela diri, aku tidak memiliki banyak, aku hanya memiliki sekitar 50 jin setiap bulan, tetapi harganya cukup mahal. Bahan salep emas ini membutuhkan sejumlah kecil ramuan obat 1000 tahun, dan ini telah menjadi persediaanku selama beberapa tahun," jawab King Sui tersenyum. Istana Surgawi adalah sekte utama, dan Star Moon Hall seharusnya memiliki cukup banyak tanaman obat. Bagaimana dengan ini, kamu mencantumkan semua tanaman obat yang kamu butuhkan, dan kamu dapat memberikan beberapa salep emas itu. Adapun pembayarannya, kamu bisa memutuskan harganya. Bagaimana menurutmu?" ucap Fei Wuji menawarkan dan tertawa. "Baiklah paman, aku tidak membutuhkan pembayaran, tapi aku masih akan memberikan 50 jin setiap bulan sebagai imbalan atas pengalaman yang aku kumpulkan untuk alkimia," jawab King Sui, tidak tersipu sedikit pun. Setelah bersikeras beberapa kali, Fei Wuji membiarkan King Sui mendapatkan apa yang diinginkannya. King Sui menuliskan nama-nama beberapa tanaman obat dan bahkan mendaftar beberapa di antaranya yang diperlukan untuk 5 pelet naga dan pelet revitalisasi besar. Bahkan jika mereka tidak memilikinya, King Sui akan dapat memberikan beberapa alasan. Bagaimanapun, kesan yang dia berikan kepada mereka cukup jahat. Bagaimana dengan buah-buahan misterius, bumbu? King Sui tidak menuliskan buah kecantikan karena Tuan Tua Chang juga tahu tentang itu. Bagaimanapun, lelaki tua itu masih dianggap seorang alkemis. King Sui sekarang tahu bahwa Tuan Tua hanyalah seorang alkemis setengah matang dan hanya mencobanya karena tertarik. "King Sui, aku masih memiliki 2 resep, dan aku juga memiliki ramuan obat. Sangat disayangkan bahwa lelaki tua ini tidak berhasil membuatnya. Resep ini dianggap cukup baik, jadi aku akan membiarkanmu memilikinya," ucap Chang Wuya tersenyum. King Sui melihat gulungan kulit binatang itu dengan sangat penasaran. Godaan resep masih sangat tak tertahankan. Setelah disempurnakan sampai tingkat tertentu, pil obat akan memiliki kemampuan pemulihan yang bahkan lebih baik daripada senjata dewa. Kekuatan pil obat terletak pada peningkatan dan konsumsi pribadi di mana, dalam situasi normal, pil tidak dapat hilang dengan mudah. Namun, senjata ilahi berbeda. Mereka akan membuat satu masalah dengan menarik orang-orang yang iri, atau lebih buruk, akan ada pembantaian yang akan datang. Tetap saja, King Sui mengambil resep dari Chang Wuya dan menjawab, "Terima kasih, Pak Tua." Setelah menerima resepnya, dia tahu bahwa ikatan antara dia dan Chang Wuya tidak akan bisa diputuskan sekarang. King Sui tahu bahwa resepnya pasti tidak terlalu buruk. Meskipun keterampilan pemurnian Chang Wuya tidak dipoles, penglihatan dan pandangannya tentang berbagai hal masih dianggap hebat. Jika Chang Wuya dapat menganggap resep ini sebagai baik, maka pasti kualitas terbaiknya. Tidak masalah, resep ini tidak terlalu buruk, tetapi kemungkinan kegagalannya cukup tinggi. Bahkan alkemis biasa memiliki peluang 50% untuk memperbaiki kesuksesan. Chang Wuya terkekeh. Jadi meskipun tingkat keberhasilannya 1%, itu dianggap cukup bagus. Juga, meskipun kamu memiliki bahan yang diperlukan, kamu tetap tidak akan dapat mencegah kegagalan semacam ini. King Sui membuka resepnya dan melihat 2 istilah medis asing di perkamen. Efektivitas pil dapat meningkatkan kekuatan penuh binatang sebanyak 10%. Setiap binatang hanya dapat mengkonsumsi paling banyak 5 pil sekaligus,
yang memungkinkan 10% kesempatan untuk bangun dan meningkatkan bakat tempur seseorang. Itu dianggap luar biasa untuk dapat membangkitkan 10% dari kekuatan penuh, selain memiliki keefektifan yang sama dari pelet revitalisasi kecil pada manusia. Terlebih lagi, itu juga dianggap sebagai salah satu pil teratas di antara tingkat 1. Yang terpenting, satu orang dapat mengonsumsi 5 pil sekaligus, yang berisi lebih dari setengah kekuatan penuh. Meskipun King Sui sudah senang dengan statistiknya, dia lebih tertarik pada kebangkitan bakat tempur. Talenta tempur, King Sui tidak asing dengan itu. Setiap spesies makhluk buas memiliki semacam bakat tempur. Misalnya, spesies beruang, setelah mereka membangunkan kemampuan alaminya, kekuatan dan pertahanannya akan segera berlipat ganda, atau meningkat lebih dari itu. Bakat tempur dari bis tipe panter adalah kecepatan. Begitu bakat itu terbangun, kecepatan mereka akan segera 2 kali lipat atau lebih. Ini, bagaimanapun, masih tergantung pada sifat dari binatang itu sendiri. Tidak peduli binatang macam apa mereka, begitu bakat terbangun, keseluruhan kekuatan mereka dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka bahkan mungkin menguasai beberapa kemahiran mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam sekejap, King Sui memikirkan Fury Bird-nya sendiri dan bakatnya. Apakah itu menggunakan elemen api untuk meningkatkan kerusakan api, atau akankah kekuatannya dibangunkan oleh darah Phoenix? Dia menjadi bersemangat saat memikirkan tentang garis keturunan Fury Birds Phoenix. Akankah suatu hari nanti terlahir kembali sebagai Phoenix jika Fury Bird membangunkan garis keturunannya? Tapi kemudian, pikirnya, kemungkinannya 1%, sama seperti 5 pil hanya punya 5 kali lipat 1%. Tiba-tiba, King Sui merenungkan apakah kebangkitan 1% dari bakat tempur setelah mengonsumsi 5 pil binatang benar-benar ada. Lupakan saja. Aku akan memikirkannya setelah aku menyempurnakan pil itu. Mari kita lihat halaman resep berikutnya, King Sui merenung. Namun, ini benar-benar sesuatu. Bis pil pasti lebih baik daripada pil tingkat 2. Tentang apa halaman kedua ini? King Sui berpikir saat dia dengan tidak sabar membuka gulungan kulit itu.